Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke guys, hari ini pasca gua melaporkan DNA Pro sebagai kuasa lapor, sebagai pelapor, sebagai lawyer yang mana kami mewakili daripada klien kami yang jelas telah dirugikan oleh pihak daripada DNA Pro, ternyata mendapatkan respon yang luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih kepada para member-member DNA Pro yang saat ini sudah mulai cerdas gitu ya, sudah mulai bisa melihat peluang gitu. Nah, jadi dalam video kali ini sebenarnya yang ingin gue sampaikan adalah gua ingin membocorkan sebenarnya, membagikan bagaimana rahasia cara withdraw gitu ya. Cara withdraw terbaik untuk para robot trading begitu. Cara withdraw yang baik untuk para robot trading yang sudah dinyatakan ilegal oleh Bapepti, oleh para regulator dan sudah dirilis di sejumlah media. Sehingga kalau menurut gua untuk melakukan withdraw atas itu ada cara yang sangat efektif sekali teman-teman begitu. Yaitu bagaimana? Kunci dari hal itu adalah begini. Kalau saya ingin membuat sebuah membaca atau menganalisa sifat daripada manusia itu sebenarnya begini. Mereka itu kadang-kadang menganggap sepele dengan para member begitu ya. Jadi menurut gua para robot trading yang sudah dinyatakan ilegal ini sebenarnya menganggap sepele Anda begitu. Menganggap Anda itu semua kecil begitu. Menganggap Anda ini semuanya ini bisa dibodohi, bisa diakali. Padahal gua yakini kalian ini semuanya sudah cerdas-cerdas dan pintar-pintar begitu. Nah, karena mereka menganggap kalian ini kecil, karena mereka menganggap kalian ini tidak ada apa-apanya begitu ya. Sehingga mereka itu tidak pernah takut gitu. Mereka tidak akan pernah takut ketika Anda itu minta WD dengan cara memohon, dengan cara melalui sosial media, dengan cara Anda mend-DM atau mungkin menghubungi leader atau upline dan sebagainya. Semua akan berupaya untuk membuang atau melepas tanggung jawabnya mereka sendiri-sendiri begitu. Nah, lalu kalau keadaan mereka ini tidak khawatir, lalu tidak ada ketakutan, lalu mereka menganggap Anda ini kecil, berarti kunci atau jawaban untuk Anda dapat melakukan WD adalah buat mereka merasa tertekan. Nah, ini adalah cara yang efektif, gengs. Begitu. Cara yang sangat efektif sekali. Buat mereka merasa tertekan. Begitu. Bagaimana caranya? Ya laporkan polisi. Begitu. Itu yang selalu gue sampaikan. Anda harus ada tindakan. Tunjukkan kalau Anda itu something begitu. Tunjukkan kalau Anda itu sesuatu. Justru kita balik, gengs. Saya ingin sampaikan bahwa robot trading yang sudah dinyatakan ilegal ini, para entitas-entitas ilegal, para entitas-entitas bodong, para entitas-entitas penipu ini, gue langsung fair-fairan aja menyampaikan bahwa entitas penipu ya. Meskipun gue tidak menyebut salah satu merek siapa yang gue sebut itu penipu begitu ya. Para entitas-entitas yang menggunakan skema Ponzi ini tidak akan pernah besar dan tidak akan pernah lebih besar dari Anda tanpa adanya Anda di situ. Sekali lagi akan gue ulang, mereka ini tidak akan pernah besar. Para perusahaan-perusahaan yang jelas sudah dinyatakan ilegal oleh pemerintah tidak akan pernah besar tanpa adanya Anda. Jadi tanpa ada Anda dan para member lainnya, mereka ini tidak ada apa-apanya. Mereka ini nothing gitu. Justru mereka besar akibat daripada uang Anda, karena uang Anda masuk, uang teman-teman Anda masuk, uang keluarga Anda masuk, uang para member masuk, sehingga membuat mereka ini besar. Lalu bagaimana? Justru kalian harus pandang mereka ini kecil gitu. Mereka ini kecil, gengs. Mereka ini tidak ada apa-apanya. Jadi kalau mereka di sosial media membuat dirinya seolah-olah angku, gue bisa ini, gue hebat, gue kenal ini, tai kucing tuh. Gue ngomong tuh. Ya, mereka ini jelas yang mereka pamerkan baju mereka, sehelai baju mereka saja dapat gue pastikan mereka beli dengan uang member tuh. Ya kan?
Jadi intinya begini, kalau Anda sudah merasa dia ini kecil, lalu apa yang harus Anda takutkan? Anda laporkan dia ke pihak kepolisian. Anda cari pihak kepolisian terdekat, manapun itu. Anda tidak usah khawatir apakah harus Bareskrim, apakah harus Polda, apakah harus Polres. Tidak, sekelas Polsek saja Anda bisa laporkan tuh. Karena ini sudah menjadi atensi Kementerian Perdagangan. Ini sudah menjadi atensi Bapepti begitu ya. Karena Bapepti sudah jelas dan terang sekali memberikan siaran pers, memberikan keterangan. Jika Anda tidak bisa withdraw, jika Anda merasa dirugikan, ada hal-hal yang menyangkut pidana, maka Anda berhak untuk melakukan laporan polisi. Anda bisa datang langsung ke kantor polisi. Itu sudah jelas. Nah, gua akan kasih tips bagaimana caranya bagi Anda orang-orang yang belum pernah melakukan laporan polisi. Bagi Anda orang-orang yang belum pernah berurusan dengan polisi. Bagi Anda orang-orang yang belum pernah melakukan pengaduan di kepolisian. Gua akan kasih tahu caranya. Yang pertama, bagi Anda sekalian yang mungkin grup banyak orang begitu ya. Banyak orang, 10 sampai 15 orang atau 5 sampai 10 orang atau berapapun itu terserah, dengan nilai yang beragam terserah. Anda bisa datangin Polda, Anda bisa datangin kepolisian daerah. Oke? Anda datang di SPKT itu, pertama yang harus Anda buat adalah kronologi. Anda harus buat dulu kronologi apa yang terjadi, mulai dari awal perkenalan Anda dengan upline Anda siapa, ya, lalu leader Anda siapa, lalu co-founder Anda siapa, lalu founder Anda siapa. Anda harus buat itu di situ. Lalu setelah Anda buat itu, Anda datang, Anda siapkan juga 2 orang nama saksi. Siapapun itu yang mengetahui bahwa Anda benar-benar melakukan transfer, Anda yang mengetahui kejadian Anda dibujuk rayu, awal pertama kali Anda ikut di perusahaan tersebut, di entitas tersebut. Anda sebutkan saja namanya, Anda siapkan namanya dan nomor teleponnya begitu ya. Lalu Anda datang ke kantor polisi, Anda datang ke Polda begitu. Anda datang ke SPKT, yaitu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu gitu, SPKT, oke. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu begitu. Di mana di sana adalah pusatnya para orang-orang untuk melakukan pengaduan begitu. Anda itu masyarakat kalau datang ke sana wajib untuk dilayani oleh pihak kepolisian gitu. Karena itu adalah SOP daripada pihak kepolisian. Nah, ketika Anda datang ke sana, Anda akan bertemu dengan piket yang ada di sana. Anda akan diarahkan untuk melakukan konsultasi namanya. Konsultasi di piket konsul. Biasanya piket konsul itu biasanya dari subdit dari unit-unit yang memang sengaja diturunkan, yang disiapkan untuk melayani Anda melakukan konsultasi. Oke, konsultasi itu bertujuan untuk menyamakan persepsi apakah yang Anda laporkan ini termasuk tindak pidana atau bukan biasanya. Oke. Nah, ketika Anda sudah datang, Anda mau melaporkan, pertama yang harus Anda tunjukkan adalah kronologi Anda. Anda ceritakan kronologi Anda dengan tenang, jangan panik, jangan Pak begini Pak, jangan, nggak usah. Intinya Anda jelaskan saja. Anda ceritakan dari mulai pertama sekali seperti apa. Kalau ditanya ya jawab. Anda tinggal menjawab. Oh Pak begini Pak kejadiannya. Kami ini merasa dirugikan dan sebagainya. Anda boleh sampaikan begitu. Kami mengalami kerugian sekian, jumlahnya sekian begitu. Setelah Anda lakukan itu konsultasi, sisipkan kalimat berikut. Anda harus sampaikan dengan Anda membawa siaran pers atau bukti bahwa Bapepti meminta Anda untuk melakukan laporan polisi jika Anda merasa dirugikan, karena ini adalah atensi daripada Kementerian Perdagangan, dalam hal ini adalah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi begitu ya. Jadi nanti akan gue tampilkan di sini sekali lagi supaya teman-teman bisa melihat. Ini adalah rilis daripada Bapepti itu sendiri yang menyarankan Anda untuk melakukan laporan polisi ya begitu ya. Anda tunjukkan berkas tersebut begitu. Anda tunjukkan berkas tersebut, Anda tunjukkan kepada orang-orang. Anda tunjukkan kepada pihak kepolisian bahwa ini adalah atensi daripada Bapepti. Sehingga kami ini merasa dirugikan, ini adalah investasi bodong,
ini adalah penipuan secara massal begitu yang perlu ditindak oleh pihak kepolisian begitu. Setelah Anda lakukan, maka nanti dari pihak konsultasi akan membawa Anda langsung ke piket untuk dibuatkan laporan polisi. Lalu Anda tinggal ikuti, Anda jawab saja pertanyaan semuanya, mulai dari Anda akan dimintain KTP Anda, diisi identitas Anda, lalu akan diceritakan kronologi Anda sebagai BAP awal tuh biasanya. Jadi berita acara untuk keterangan awal agar laporan polisi ini masuk begitu. Nah, setelah Anda lakukan itu, Anda bawa kertas atau bukti tanda lapor, bukti Anda tanda lapor, lalu jangan lupa Anda kirimkan langsung ya, Anda kirimkan langsung ke email saya ya di @pablo, jangan di email deh, saya langsung aja, saya akan berikan kontaknya admin ya, kontak admin saya biar teman-teman bisa melihat. Sebentar. Anda bisa kirimkan di 0881 0375 46172. Anda tinggal nanti di sini akan ditampilkan ya. 0881 0375 46172. Anda langsung saja kirim WhatsApp. Foto surat laporan Anda kirimkan begitu. Kita akan ramaikan bersama-sama agar pihak robot-robot trading tersebut tuh merasa dan tahu bahwa kalian itu bertindak, gengs, begitu. Ketika kalian bertindak, ini pengalaman yang terjadi begitu. Ada salah satu robot yang nggak gua sebut namanya begitu ya. Salah satu robot trading yang sudah dinyatakan ilegal dilaporkan oleh kami ke polisi. Akhirnya dia meminta damai, gengs. Dia meminta damai dan dia bayar apa yang menjadi kerugian daripada klien kami begitu. Dan mudah-mudahan ketika Anda melakukan laporan polisi itu juga akan Anda dapatkan begitu. Anda akan dikembalikan uang itu mudah-mudahan. Tapi kalau seandainya tidak, ya biarkan ini berlanjut. Anda jangan takut uang Anda tidak akan kembali. Saya pastikan uang Anda dapat kembali jika Anda mau melaporkan. Karena orang-orang awal biasanya uangnya akan kembali begitu. Nanti caranya akan gua bahas di sesi berikutnya. Tapi gua dapat pastikan uang Anda dapat kembali. Sehingga Anda harus lakukan laporan polisi. Anda harus lakukan laporan polisi. Kalau Anda tidak lakukan laporan polisi, ya sudah begitu. Bahkan ya, ada satu orang, ini lucu nih. Dia itu datang ke gua, dia itu punya kerugian sedikit banget sebenarnya. Hanya cuma sekitar 9 jutaan gitu, 9 jutaan lah. Terus dia sampaikan ke gua, "Bang, gue ditipu 9 jutaan nih." Sama siapa? Sama si robot trading Allah begitu ya. Terus bagaimana? Gue pengen laporkan nih bang. Lu yakin lu mau ngelaporin hanya dengan uang segitu gitu? Terus gue nanya sama dia gitu. Lu punya teman-teman lain nggak gitu? Lu punya teman-teman yang lain, lu bisa kumpulkan nggak bareng-bareng? Ayo kita sama-sama. Nggak bang, gua aja. Loh, kenapa begitu? Gua nggak peduli uang gua mau balik apa enggak bang. Dan gua nggak butuh lagi tuh duit. Yang gua mau lakukan adalah bagaimana caranya leader gua tuh di penjara tuh. Itu yang diucapkan begitu. Kenapa bisa begitu? Karena leadernya pada saat nawarin, coba kalian bayangkan ya, di mana hati nurani para leader upline yang nggak jelas nih, yang gua berani sebut nih anjing-anjing semua nih ya. Ini gua ngomong nih bangsat-bangsat semua nih. Pada saat mereka mau ngajak kalian, pada saat upline dan leader ini pada mau ngajak kalian begitu ya, pada mau merekrut kalian tuh ditelepon tuh bisa sehari tuh 3 sampai 4 kali tuh. Kalian bisa di telepon tuh kayak lagi minum obat, ngerti gak? Sehari 3 kali gitu. Udah? Nah saat ini keadaan DNA begini, kadang-kadang semuanya menghindar begitu. Di telepon aja kagak mau ngangkat, di WA kagak mau balas, itu kan terjadi begitu. Nah terus kalian mau diam sama orang begitu? Kalau gua jadi kalian, gua penjarain tuh, gua kandangin sekalian. Nah sekarang kalian harus lakukan. Kalau kalian nggak mau lakukan, ya stupid. Sekarang kalian akan ketinggalan deh, percaya sama gua, kalian bakal ketinggalan kalau kalian nggak ngelakuin apa-apa. Yang pasti, gua sudah katakan, gua pastikan akan kembali uang itu kalau kalian lakukan. Kalau kalian nggak lakukan, ya nggak akan dapat apa-apa. Kalian terserah, kalian mau denger omongan gua yang sudah terbukti berkali-kali, apa kalian mau dengerin omongan si robot-robot anjing ini lagi gitu, robot-robot ilegal yang nggak jelas ini. Terserah, kalian masih mau dengerin siapa si leader-leader yang kurang ajar ini? Coba. Kalau kalian masih mau dengerin mereka, silakan.
Omongan gua berkali-kali sudah terbukti gitu. Terserah kalian, kalian mau dengerin omongan gua silakan, nggak mau dengerin nggak apa-apa, gua nggak peduli sama kalian. Itu aja. Ya, gua udah ngomong berulang-ulang. Kalau kalian mau dengar silakan, kalau kalian nggak mau dengar juga nggak apa-apa. Gua sekali lagi gua ingin tekankan bahwa gua itu tidak ada kepentingan apapun atas uang kalian. Gua hanya pengen kalian tuh sadar gitu loh. Kalian tuh dibegoin, kalian tuh ditipuin gitu loh. Kalau kalian tetap nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Gue juga nggak peduli gitu, ya. Gue juga nggak peduli sama kalian tuh kalian ya bukan istri gue, kalian bukan anak gue, kalian bukan sahabat gue, kalian bukan saudara gue. Gue jadi kalau ditanya apakah gue kepentingan gue apa, ya kepentingan gue cuma mau mencerdaskan kalian. Gue pengen setidak-tidaknya itu gue hidup tuh bermanfaat bagi kalian gitu. Setidaknya gue hidup tuh bermanfaat bagi kalian. Udah itu aja. Kalau kalian nggak menghargai itu ya sudah nggak apa-apa. Apakah merugikan buat gue? Tentu tidak gitu. Sekarang gue katakan begini, ketika robot trading ini semua di penjara, gue dapat apa? Nggak dapat apa-apa juga coy. Enggak. Ketika robot-robot ilegal ini semua pada di penjara, apakah gue puas? Enggak juga. Ya biasa aja gitu. After itu orang juga akan lupa. Apa kau butuh dengan itu? Enggak. Gue sama sekali nggak butuh sama yang kayak gitu-gituan. Yang gue mau kalian setidaknya apa yang gue lakukan ini berguna, bermanfaat gitu. Udah, itu aja, titik. Jadi kalian mau dengarkan silakan, enggak ya nggak apa-apa. Gitu, ya. Jadi ini adalah solusi withdraw tercepat. Kalau kalian mau lakukan silakan, enggak ya udah nggak apa-apa. Itu aja dari gue. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share. Jangan lupa juga Anda untuk ingatkan kepada teman-teman Anda untuk segera lakukan tindakan. Itu aja dari gua. Saya Pablo Benua. Ciao.